Saya Muhammad Fatir Ardiansa, saya dari jurusan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik, Sekolah SMK Berantas Karangkates. Kebetulan saya salah satu siswa dari Aman Sekolah. Nama saya Kusuma Rahmadanita. Dari sekolah apa? SMK Berantas Karangkates. Fandi dari SMK Berantas Karangkates. Habiskan cutimu sebelum bisa. Tidak selalu menggunakan AI dalam hal kecil apapun. Misalnya ketika kita akan melakukan contoh soal, kita bisa mengasah diri kita sendiri dan tidak perlu menggunakan kemampuan AI, karena secara tidak langsung itu akan mengurangi wawasan kita dalam membaca ataupun wawasan kita dalam dunia belajar. Bisa menggunakan AI dengan Seorang lakukan apa yang kau mau. Menarik sekali, karena secara tidak langsung AI ini akan menguasai dunia atau akan dunia. Sebenarnya AI ini adalah buatan manusia, tapi dia itu akan menyerupai manusia. Makanya saya akan tertarik dengan AI ini karena banyak sekali sekarang, mulai dari alat-alat elektronik, dari rumah itu sudah mulai program dari AI. kalau iya itu dapat mengerjakan tugas-tugas saya dengan cepat. Kalau misalnya tidak, jadinya saya tidak menggunakan otak saya untuk berpikir Pelajaran yang kami dapatkan di pelatihan atau training AI tadi, yang pertama adalah bahwa banyak sekali aplikasi-aplikasi semacam ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya yang ternyata banyak sekali ya yang akhirnya hari ini kita temukan, sehingga kita lebih membuka wawasan kita, lebih membuka cara-cara pola pikir kita menggunakan AI lebih baik, lebih bijak, dan lebih percaya diri. Karena apa? Karena ketika tantangan saat ini yang sedang berkembang bahwa teknologi maju ini ada dampak negatif juga, sehingga kita bisa menyikapi dengan hanya AI, kita pun juga bisa mengimbangi bagaimana tingkah laku murid-murid ketika menggunakan AI ini. Tentunya banyak sekali pengetahuan baru yang saya dapatkan, khususnya tadi saya mendapatkan bagaimana cara memvalidasi jawaban AI, kemudian saya bisa mengetahui apa titik-titik lemahnya AI, mana data yang bisa saya gunakan dan tidak saya gunakan. Kemudian dari AI itu sendiri saya dilatih untuk belajar berpikir lebih kritis tentang informasi baru yang saya dapat, karena dari beberapa platform AI itu ternyata jawabannya bisa berbeda tergantung dari informasi dari AI yang sudah dihimpun dari para penggunanya, seperti itu. Hambatan yang muncul adalah semakin rendahnya anak-anak untuk berusaha atau bekerja keras. Artinya apa? Ketika anak-anak menyikapinya tanpa arahan dari kami selaku pendidik, khawatir anak-anak ini justru memanfaatkan AI ini untuk menggunakannya dengan tidak baik. Artinya ada dampak negatif yang akhirnya merugikan anak-anak juga. Sehingga perlu kita arahkan pada anak-anak. Tantangan yang ada ini adalah mengarahkan mereka untuk menggunakan AI lebih bijak, lebih baik, dan lebih etis, sehingga tujuan baiknya akan tercapai dengan adanya teknologi yang maju ini. Di zaman yang serba maju ini kita bisa mengimbangi kemajuan teknologi dan dunia yang modern ini dengan baik, sehingga apa? Anak-anak mendapatkan manfaat besar dari AI itu sendiri gitu. Hambatannya tentu sangat kompleks. Terlebih saya mendapatkan banyak kasus di mana anak-anak ini dalam mengerjakan soal kurang learning atau kurang deep learning. Artinya dalam memahami suatu konteks pembelajaran, anak-anak itu tidak memahami betul-betul apa yang mereka baca, tidak betul-betul memahami apa yang mereka kerjakan, sebab mereka serba instan tadi sudah saya sebutkan. Kemudian proses pembelajaran yang mungkin secara konvensional bisa kita dapatkan itu jadi hilang. Namun dengan AI itu sendiri, siswa lebih banyak mendapatkan informasi, di mana itu meningkatkan kemampuan atau kecepatan belajar siswa, sehingga siswa bisa lebih multitasking dan lebih mendapatkan banyak multidimensi ilmu, kemudian mendapatkan informasi yang dalam lingkup nggak hanya di kelasnya saja, nggak hanya di negaranya saja, tapi berita-berita internasional pun bisa diakses oleh peserta didik, dan itu nilai positifnya.